Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bicara mengenai masih terkait dengan yang sekarang sedang ngetren, yaitu mutasi dan varigata. Ada pertanyaan di masyarakat yang menanyakan bahwa perlakuan mutasi dan varigata itu dilakukan di dalam kultur atau bisa dilakukan di luar. Nah, jawabannya bahwa perlakuan ini bisa dilakukan dua-duanya tadi itu, di dalam kultur atau di luar. Maksudnya di luar itu di lapangan. Jadi sebenarnya pembuatan mutasi dan varigata ini tidak harus di dalam kultur jaringan. Hanya kalau memang bisa dilakukan di dalam kultur jaringan, dampaknya atau hasilnya bisa menjadi lebih mudah untuk bisa diperbanyak yang berikutnya. Nah, perlakuan mutasi dan varigata yang sudah diketahui berdasarkan literatur dan juga hasil uji coba, yaitu pertama adalah etil metil sulfonat, kemudian streptomycin juga bisa, kemudian gibberellin juga bisa. Kemudian ada beberapa percobaan di masyarakat, yaitu terkait dengan Roundup, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, perlakuan di luar ini merupakan peluang buat kita, karena sebenarnya kita tidak harus bagi masyarakat umum tidak harus karena memang kultur jaringan masih dianggap sesuatu yang sangat sulit dan memerlukan investasi yang cukup besar. Nah, terkait dengan ini, maka perlakuan yang bisa kita lakukan di luar ini sebenarnya sangat sederhana, dan kita hanya perlu memahami dan juga mengkritisi bahwa perlakuan mutasi varigata ini harus kita lakukan pada titik tumbuh. Itu aja yang perlu diingat. Jadi seringkali para praktisi dan juga pengusaha tanaman seringkali coba-coba dan sebagainya dengan cara disemprotkan atau dituangkan di media, sehingga yang terdampak mutasi dan varigata tadi itu adalah sel-sel pada tanaman tersebut, yaitu sel-sel jaringan atau organ dari tanaman tersebut, mulai dari akar, batang, daun dan sebagainya, tapi tidak atau belum mencapai titik meristem. Nah, hal ini menyebabkan tadi itu hasil dari perlakuan tadi itu tidak stabil dan tidak permanen. Demikian juga dalam uji coba zat yang bisa memberikan pengaruh tadi itu, masyarakat mencobakan berbagai macam zat dan berbagai macam senyawa yang mereka duga, mereka anggap atau mereka dengar bisa menyebabkan mutasi. Jadi yang sering kali terjadi adalah zat tersebut bahkan tidak sampai merubah gen, tapi hanya sekadar menghambat. Dalam hal ini adalah menghambat pembentukan klorofil, atau juga dengan cara menghambat defisiensi unsur hara, sehingga tanaman tadi itu menjadi tidak optimal dalam pertumbuhannya, dan sehingga terbentuknya klorofil juga tidak baik, kelihatannya varigata padahal tidak. Nah, yang sudah cukup bagus adalah memang dia menyebabkan mutasi, tapi mutasinya tadi itu tidak pada titik meristem, sehingga dia mutasinya tadi itu permanen pada organ itu, tapi tidak permanen untuk tumbuhnya tunas-tunas baru yang lainnya. Nah, pemberian perlakuan ini yang pertama adalah etil metil sulfonat. Etil metil sulfonat ini bisa diberikan dalam konsentrasi 1-2 mg per liter. Nah, streptomycin dengan GA3 ini juga pernah dilaporkan bisa menyebabkan mutasi, tapi pada konsentrasi ekstrim, yaitu sebelum batas letal, sebelum batas mematikan. Jadi streptomycin itu bisa diberikan pada dosis sekitar 2000 sampai 4000 ppm. Demikian juga untuk GA3 berdasarkan literatur bisa menyebabkan mutasi itu di atas 400 ppm. Tapi ada peserta pelatihan saya yang mereka mencoba secara tidak sengaja itu memberikan perlakuan sampai 2000 ppm GA3 pada biji anturin, dan hasilnya bagus sekali ya, dan berhasil. Terima kasih.